warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Sejarah Universitas Tadulako, yang saat ini sedang melaksanakan program pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP, atau yang sebelumnya biasa disebut dengan praktik pengalaman lapangan atau PPL di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Palu. Nah, karena adanya wabah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan pembatasan interaksi sosial, maka pertemuan langsung atau secara tatap muka itu tidak bisa diberlakukan untuk menghindari dan mencegah penularan wabah itu. Maka video ini dibuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, sebelum saya lanjut, perlu saya ingatkan kepada teman-teman atau adik-adik semua untuk tetap menjaga semangat belajar di rumah, karena proses belajar adalah proses seumur hidup yang tidak boleh dihentikan untuk berbagai macam alasan kecuali maut sudah menjemput. Nah, tujuannya apa? Agar peradaban manusia terus tumbuh dan tidak jatuh ke dalam kebiadaban atau ketakberadaban. Nah, termasuk belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pemilihan umum 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, sebelum lanjut, perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman atau adik-adik untuk mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan, memasang sesuatu yang pada tempatnya untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, ya, perlu teman-teman atau adik-adik ketahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran itu ada dua, ya. Yang pertama, teman-teman atau adik-adik sekalian dapat menganalisis pelaksanaan pemilihan umum 1955. Kemudian itu yang kedua, dapat membandingkan pelaksanaan pemilihan umum 1955 dengan pemilihan umum di era reformasi atau saat ini. Nah, pemilihan umum 1955 atau pemilu 1955 merupakan ajang pemilihan orang-orang yang akan menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante dan bukan untuk memilih presiden. Hal ini dianggap sebagai representasi dari konsep demokrasi yang digagas oleh negara Indonesia. Mengapa? Sebab dalam pemilihan umum keterlibatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara itu terjamin melalui suara yang mereka berikan untuk memilih para calon yang berasal dari berbagai partai politik ataupun perseorangan. Nah, kenapa tahun 1955? Sebenarnya rencana pemilihan umum ini sudah dicanangkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang pada waktu itu telah membentuk suatu panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Tetapi kabinet ini keburu jatuh sehingga dia tidak sempat melaksanakannya, tapi rencana ini tetap disimpan. Makanya ketika Ali Sastroamidjojo diganti oleh Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri pada waktu itu, bersama kabinetnya mereka berhasil melakukan atau melaksanakan pemilihan umum 1955. Apakah masyarakat Indonesia secara keseluruhan terlibat dalam pemilihan umum 1955? Nah, menurut Reclefs, ya, berdasarkan data dalam bukunya, ada lebih dari 39 juta orang yang ikut memilih pada proses pemilihan umum 1955. Angka ini merupakan representasi dari 91,5% masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam proses pemilihan umum 1955. Nah, menurutnya juga bahwa pemilihan umum 1955 merupakan peristiwa nasional yang terpenting dalam sejarah 50 tahun Indonesia merdeka. Lalu banyak pengamat menilai, mulai dari akademisi, sejarawan, maupun ilmuwan sosial dan politik, itu menyatakan bahwa pemilihan umum 1955 itu merupakan pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa ciri yang menjadi spesial dalam pemilihan umum 1955. Setidaknya ada 4 hal, ya. Yang pertama itu tidak ada batas partai, di mana semua orang berhak untuk membentuk partai politiknya sendiri dan turut serta dalam pemilihan umum 1945. Kemudian banyak partai yang melakukan kampanye dengan semangat yang berapi-api,
Kemudian pilihannya bebas, dalam arti bahwa masyarakat Indonesia bebas menentukan siapa pilihan yang akan ia berikan suaranya untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Konstituante. Kemudian terdapat sekitar 100 partai yang ikut dalam proses pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada sekitar 82 partai yang terlibat dalam proses pemilihan umum anggota Dewan Konstituante. Nah, pemilihan umum ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Ya, yang pertama itu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihannya dilaksanakan pada 29 September 1955. Kemudian pengumuman dan pelantikannya itu dilaksanakan pada 1 Maret 1956. Kemudian pada tahap kedua, pemilihan anggota konstituante itu dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Kemudian pelantikannya dilaksanakan pada 16 Juli 1956. Dan secara khusus anggota konstituante berwenang dalam merumuskan kembali dasar negara Indonesia untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pada waktu itu dasar negara yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Nah, berikut ini ada hasil pemilihan umum 1945, bisa dilihat baik-baik. Secara total ada 37,7 juta suara yang dinilai sah oleh panitia pemilihan umum 1955. 257 kursi berhasil diisi oleh para pemenang pemilihan umum. Kemudian di 4 besar itu, yang pertama diisi oleh Partai Nasional Indonesia yang berhasil mencapai atau mendapatkan 8,4 juta suara. Kemudian disusul oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang menempati urutan kedua. Kemudian ada Nahdlatul Ulama yang pada saat itu turut andil dalam pemilihan umum 1955. Lalu yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berhasil meraup sekitar 6,1 juta suara. Nah, hasil pemilihan umum ini membentuk 3 poros utama dalam anggota konstituante. Yang pertama itu poros Pancasila yang merupakan koalisi dari Partai Nasional Indonesia, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Kemudian poros kedua itu ada poros Islam, ya, yang gagasan ini diusung oleh Partai Masyumi, NU, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Kemudian ada poros sosial ekonomi, di mana pengusungnya itu terdiri atas Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murbah dan Partai Buruh. Nah, salah satu hal yang unik dalam proses pemilihan umum 1955 adalah corak ideologinya, dan ini yang membedakan antara pemilihan umum pada saat itu dengan pemilihan umum di masa sekarang. Partai-partai waktu itu tidak banyak berkoalisi dengan partai-partai yang tidak seideologi dengan mereka. Bila saat ini partai-partai sering berkoalisi dengan partai-partai yang beda dengan ideologi mereka, maka pada pemilihan umum 1955 ideologinya jelas dan mereka tidak mau berkoalisi dengan partai-partai lain yang tidak seideologi mereka atau tidak searah tujuan mereka. Nah, hal ini memunculkan masalah dalam anggota konstituante ketika merumuskan dasar negara. Dalam sidang-sidangnya, masing-masing anggota yang berasal dari partai politik yang berbeda mengusung dan mempertahankan usulan dasar negara mereka sesuai dengan ideologi mereka. Perdebatan tidak pernah habis, kemudian pelaksanaan sidang menjadi pelik. Oleh karenanya, Soekarno mengusulkan untuk kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi hal itu, konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. 3 kali pemungutan suara tidak pernah mencapai hasil quorum. Ketua sidangnya juga menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara dan disusul dengan masa resesi atau tidak bersidang. Beberapa musyawarah yang dilaksanakan setelahnya juga tidak pernah mencapai quorum. Oleh karenanya, pada saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan izin Menteri Pertahanan, ia melarang kegiatan politik pada saat itu dan sidang-sidang anggota konstituante pada saat itu. Nah, bagaimana tanggapan Soekarno? Soekarno itu melakukan diskusi dengan beberapa tokoh pemerintah, kemudian dengan tokoh Mahkamah Agung dan juga Angkatan Perang. Ini terjadi pada 4 Juli 1959 dan pada esok harinya ia mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Dekret 5 Juli 1959. Isi dekret itu menyebutkan bahwa konstituante dibubarkan
Kemudian dasar negara Indonesia itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul dengan adanya rencana untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, ini tentang materi pemilu 1955. Sekarang coba adik-adik atau teman-teman membentuk kelompok yang berisi 2 orang atau berpasangan. Kemudian baca materi tentang pemilihan umum 1955 di buku pegangan kalian masing-masing. Itu ada di halaman 66 sampai 70. Bisa juga cari di internet, terutama saya sarankan di historia.id atau tirto.id karena di sana banyak artikel-artikel sejarah yang mudah dibaca dan enak dipahami. Nah, sebagai tugas, sebagai bahan evaluasi, bersama pasanganmu coba buat tulisan kelompok mengenai hasil bacaanmu terhadap buku ataupun artikel-artikel yang kamu temukan. Untuk tugas selanjutnya sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran ini, silakan screenshot 5 soal ini kemudian dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Terima kasih. Sekian pembelajaran daring kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, keluar pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer untuk turut mencegah penularan dan memutus rantai penyebaran coronavirus disease 2019. Untuk belajar sejarah, saya sarankan kalian untuk banyak membaca buku-buku sejarah karena satu-satunya kunci dalam memahami sejarah adalah membaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom.